Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Terima kasih banyak Anda sudah mampir. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Italia. Ini adalah sebuah presentasi yang disiapkan oleh dua murid saya, Kila Batrisya Salsabila F dan Mukhtar Ahmad Riyadi. Dari kelas, kalau tidak salah IPA 3 ya. IPA 3, 12 IPA 3 di Manfaat Jakarta. Oke, sebelum mulai, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu, dukung kami agar kami tetap semangat mengupload video-video bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like dan komentar setelah menonton. Oke, letak negara Italia. Italia terletak di Eropa bagian selatan. Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa, terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Italia mencakup area seluas 301.338 km persegi dan dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim Mediterania. Oke, kita bisa melihat nih salah satu masjid yang luar biasa megah di Italia. Awal masuknya Islam di Italia, sejarah masuknya Islam di Italia bermula sekitar abad ke-9 ketika Sisilia dan beberapa wilayah di semenanjung Italia menjadi bagian kekuasaan umat Islam ya, antara tahun 828 Masehi, penaklukan Muslim Sisilia, dan pada tahun 1300 kehancuran benteng pertahanan Islam terakhir di Lucera Puglia. Islam hampir tidak ada lagi di Italia sejak zaman penggabungan negara pada tahun 1861 hingga tahun 1970-an. Saat gelombang pertama imigran dari Afrika Utara mulai tiba, bangsa tersebut umumnya berasal dari bangsa Barbar dan Arab yang kebanyakan datang dari Maroko. Penaklukan kota Sisilia. Sisilia menjadi batu loncatan untuk pergerakan Islam menuju Italia. Setelah Sisilia jatuh ke tangan Islam, kota-kota terdekat juga ikut ditaklukkan. Calabria yang ketika itu diserang oleh pasukan Ibrahim II. Kemudian Palermo jatuh, terjadi konflik antara Lombardo di Italia Selatan dan para jenderal Aglabia ikut campur terhadap konflik tersebut. Pasukan Islam semakin bersemangat untuk menyerang daerah Romawi Timur ini. Kota Bari yang selanjutnya dikalahkan, kemudian pasukan Islam menuju gerbang Venezia. Penaklukan kota Sisilia. Untuk mengakhiri pemberontakan pasukannya, Hakim Aglabia dari Ifriqiya ia mengirimkan para pejuang Arab, Barbar, dan Andalusia untuk menaklukkan Sisilia pada tahun 827, 830, dan 875 dengan dipimpin oleh Asad bin Al-Furad. Pada tahun 902, Hakim Ifriqiya menjadikan dirinya sendiri untuk memimpin pasukan perang untuk bertempur di pulau tersebut. Hakim dari Sisilia yang memberontak melawan Konstantinopel dijuluki oleh kaum muslim disebut Saracen oleh orang Eropa sebagai penolong. Pada tahun 831, Palermo jatuh ke tangan mereka. Kemudian pada tahun 843 diikuti Messina. Pada tahun 878 Syracuse. Pada tahun 902 Taormina. Pada tahun 918 Reggio Calabria di daratan utama, dan pada tahun 964 Rometo dan yang benteng Bizantium terakhir yang tersisa di Sisilia. Penaklukan kota Sisilia. Keberhasilan pertanian di Sisilia di bawah kekuasaan Arab menjadikan pertanian tersebut terkenal di bidang ekspor. Seni dan kerajinan tangan menjadi berkembang pesat di kota itu. Palermo, ibu kota Arab di pulau itu, memiliki 300.000 penduduk saat itu, lebih banyak dari hasil penggabungan seluruh kota di Jerman. Dari Sisilia, bangsa Muslim mulai pindah ke daratan utama dan menguasai Calabria. Pada tahun 840, kota Taranto dan Bari jatuh ke tangan bangsa Muslim. Dan pada tahun 841, Brindisi juga mengalami kejatuhan. Capua dapat ditaklukkan. Benevento yang saat itu di bawah kekuasaan bangsa Frank dapat dikuasai pada tahun 840 sampai 847 dan tahun 851 sampai 852. Pada tahun 847, kota Taranto, Bari, dan Brindisi menyatakan menjadi emirat independen dari Aglabia. Selama beberapa dekade, bangsa Muslim memerintah Mediterania dan menyerang kota-kota pesisir di Italia. Pada tahun 868 sampai 870,
Kota Ragusa di Sisilia masih dalam kekuasaan bangsa Arab. Penaklukan kota Sisilia hanya setelah kejatuhan Malta tahun 870, Kristen dunia barat berhasil dalam memperbaiki angkatan perang melawan Muslim. Kaisar Franco-Romawi Louis II menaklukkan Brindisi dan menumpas bangsa Arab di Bari tahun 871. Tetapi kemudian jatuh tertawan Aglabiyah. Sebagai gantinya, Bizantium menaklukkan Taranto tahun 880. 100 tahun kemudian, Bizantium disebut bangsa Arab Sisilia sebagai pendukung melawan kampanye Kaisar Jerman Otto II. Mereka mengalahkan Otto di Taranto tahun 982 dalam pertempuran di Crotone, dan dalam 200 tahun berikutnya sebagian besar digantikan dalam mencegah penggantinya sejak memasuki Italia Selatan. Sisilia di bawah Normandia. Budaya dan perekonomian di Sisili yang berawal di bawah Kalbit terhambat oleh pertempuran dalam yang diikuti oleh intervensi tahun 1027 oleh Zirits Tunisia dan oleh Pisa dan Bizantium. Tahun 1059 kemudian bangsa Normandia dari Italia Selatan dipimpin oleh Roger I bergabung dalam pertempuran. Bangsa Normandia menduduki Regio pada tahun 1060. Tahun 1027 merebut dari Arab oleh Bizantium. Tahun 1061 Messina jatuh ke tangan Normandia. Sebuah invasi oleh Hamadid Algeria untuk memelihara peraturan Islam yang terhambat pada tahun 1063 oleh Armada Genoa dan Pisa. Noto dan pertahanan musim terakhir di Sisilia jatuh pada tahun 1091. Tahun 1090 sampai 1091 bangsa Normandia juga menduduki Malta. Pantelleria jatuh pada tahun 1123. Keadaan kaum muslim pada masa pemerintahan Raja Roger I dan II. Raja Roger I memberi perhatian dan penjagaan terhadap kaum muslim. Bahkan Roger I ini membuat mata uang yang mengandung beberapa simbol Islam. Ketika Roger II juga tidak ada bedanya di masa kekuasaannya, dia membuat kapel yang dibangun di ibu kota negara, memiliki atap yang ditutupi lukisan-lukisan bergaya Fatimiyah dan kaligrafi bergaya Kufi. Roger II yang menjadi tuan rumah di wilayahnya bersama yang lain, geografer terkenal Muhammad Al-Idrisi dan penyair Muhammad bin Zafar. Saat pertama umat muslim bertoleransi dengan bangsa Normandia, namun kemudian tekanan dari Paus menjadikan diskriminasi terhadap mereka meningkat. Banyak masjid dihancurkan atau dijadikan gereja. Keadaan kaum muslim pada masa pemerintahan Raja William II. Raja William II mempelajari bahasa Arab dan memiliki para penasehat dari para muslim. William II memahami bahasa Arab dan bahasa Latin dengan baik. Ia menerjemahkan ke dalam bahasa Latin buku Optice dari bahasa Arab karya ilmuwan filosof Yunani Ptolemeus. Kemudian kehidupan tenang bersama di Sisilia akhirnya berhasil berakhir dengan kematian Raja William II tahun 1189. Orang muslim terpilih bermigrasi. Saat itu pelarian muslim yang tersisa menjadi contoh Caltagirone di Sisilia atau bersembunyi dalam gunung dan lanjutan penentangan terhadap dinasti Hohenstaufen. Keadaan muslim pada masa pemerintahan Raja Frederick II. Untuk mengakhiri pergolakan ini, Kaisar Frederick II, pengikut perang salib, menghasut kebijakan pembersihan etnis dan agama. Tahun 1224 sampai 1239, dia mendeportasi 20.000 sampai 30.000 muslim dari Sisilia menuju koloni di bawah kendali militer di Lucera di Apulia, kira-kira 20 km barat laut Foggia dan 150 km barat laut Bari. Dia menjadikan koloni otonomi dan mendukung mereka, dengan demikian membantu kebudayaan muslim di Italia untuk terakhir kalinya. Keadaan kaum muslim pada masa pemerintahan Raja Frederick II. Pada masa kekuasaan Raja Frederick II, beliau membuat sekolah syair Arab yang juga mengajarkan bahasa Arab. Di sekolah tersebut ditugaskan beberapa orang ulama muslim untuk mengajar. Mereka juga terdiri dari pakar geografi, astronomi, dan sastra Arab. Kesenangannya pada dunia Islam ia pelihara dengan menjalin hubungan-hubungan politik dan dagang, khususnya dengan sultan-sultan dari dinasti Ayyubiyah di Mesir. Keadaan kaum muslim pada masa pemerintahan Raja Frederick II. Saat kematian Frederick, menurut dugaan, 60.000 muslim tinggal di Lucera. Setelah kejatuhan Hohenstaufen dalam pertempuran Benevento 1266, muslim bertempur berdampingan dengan Staufer Sisilia dan pengikut perang salib yang kalah.
pada tahun 1291. Lusira akhirnya dapat dikalahkan tahun 1300 karena hasutan Paus oleh Raja Charles II dari Naples. Populasi muslim yang berjumlah kira-kira 100.000 dibunuh dan diperbudak. Kembalinya umat muslim ke Italia. Invasi Islam pun dilakukan kembali di negara itu, namun bukan lewat peperangan, tetapi lewat para pekerja, pedagang, dan pelajar yang membawa syiar Islam. Masjid dan musola bertumbuhan, organisasi Islam bermunculan dengan sekolah Islam dan toko makanan halal mulai banyak berdiri. Masjid Agung Roma atau yang biasa disebut Grande Moscia Masjid, masjid ini menjadi simbol toleransi keberagamaan di Italia. Hanya dalam beberapa tahun saja, jumlah pemeluk Islam di Italia meningkat sampai 2 kali lipat. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.